Oke sobat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Mandiri Bali. Di video kali ini saya akan melakukan proses pembuatan bonsai dari bahan akar. Jadi bahan akar ya. Kemarin saya melakukan proses pembuatan bonsai dari bahan akar, namun dari akar yang jenisnya waru ya, atau pohon waru. Akar waru, kemudian saya okulasi, saya gabungkan dengan jenis waru import. Dan di video kali ini saya juga akan melakukan proses pembuatan bonsai dari akar ya, bahan dasar akar, namun bukan akar waru. Namun yang akar yang saya gunakan adalah akar dari wahong gunung ataupun wahong laut. Jadi berbeda ya dengan akar waru. Jadi akar waru tekstur kayunya lebih lembek. Namun kalau untuk wahong lebih untuk tekstur dari kayunya ini lebih kuat ya. Namun untuk mendapatkan dari akar dari wahong gunung yang kita cari di alam mungkin agak susah ya dibandingkan dengan pohon waru atau akar waru. Untuk mencari akar yang alurnya bagus itu sangat susah. Dan di video kali ini saya akan mereview beberapa koleksi dari akar wahong gunung yang saya miliki dan sudah saya okulasi. Jadi untuk akar ya, jenis-jenis akar, apalagi dari akar wahong ini tidak akan tumbuh tunas. Jadi kita cari, kemudian kita okulasi seperti itu. Jadi langsung kita cek satu persatu koleksi bonsai yang bahan dasarnya dari akar. Jadi konsepnya bagaimana, jadi bagaimana prosesnya. Jadi langsung kita mulai dari bahan yang pertama. Sobat bonsai, ini bahan yang pertama. Ini bahan dari akar wahong gunung ya. Bisa dilihat alurnya. Nah, ini konsep akar seperti ini ya, kita buat bonsai dengan ke arah bunjin atau gaya literati atau gaya bebas. Jadi kita lihat ya bagaimana prosesnya. Bahan ini sahabat bonsai kira-kira umurnya kira-kira 6 bulan yang lalu saya dapatkan, saya tanam dan saya okulasi dengan sancang. Jadi di sini tempat okulasinya. Nah, seperti ini ya bahannya. Ini ada keringan, ada batang yang kering, dan ini ada alur hidup atau batang yang hidup. Jadi setengah hidup setengah mati ya dari batang atau dari akar wahong gunung ini. Kemudian saya buat gerak dari sancang. Kemudian ini di sini sambungannya. Nah, di sini sambungannya dengan sancang. Kemudian saya gerakkan. Nah, saya jadikan batang ya. Akar ini jadikan batang. Terus kita rapikan dulu ya. Jadi sahabat bonsai, penting juga ya dalam proses pembuatan bonsai kita membuang tunas-tunas yang tidak kita perlukan ya. Nah, jadi untuk mengkonsep bonsai dengan gaya bunjin, kita bisa memanfaatkan dari akar pohon dengan alur yang meliuk-liuk. Proses bonsainya lebih cepat karena kita tidak melakukan pembesaran atau pemrograman di bahan dasar ya, atau di batang, karena kita sudah memilihnya di alam. Jadi sengaja mencari akar untuk kita jadikan bonsai dengan gaya bunjin. Kemudian saya akan melakukan pemangkasan sedikit. Langsung kita lakukan wiring atau pengawatan. Sahabat bonsai, jadi setelah saya melakukan sedikit pembuangan tunas dan juga melakukan pengarahan dari cabang ya, dari cabang pertama, cabang kedua, dan cabang seterusnya. Jadi ini masih proses. Jadi saya hanya membuat gerak dasar ya, yaitu dari gerak batang kemudian ke arah gerak cabang. Seperti ini hasilnya. Namun cabang pertama masih saya melakukan pengelosan, jadi saya tidak melakukan pemangkasan, hanya pengurangan sedikit daun.
Jadi menunggu ya, pembesaran cabang ini menunggu biar lebih besar dari cabang yang kedua. Nah, ini gaya bunjin yang saya miliki, terbuat dari bahan akar, dari bahan dasar akar wahong gunung, kemudian okulasi dengan sancang. Dan bahan ini kita taruh dulu, kita ambil bahan berikutnya. Dan sahabat bonsai, kita lanjut ke bahan berikutnya. Ini bahan dari akar wahong gunung, kemudian saya okulasi dengan dari bahan sancang varigata. Dan sahabat bonsai bisa lihat dari bahan sancang varigatanya. Jadi seperti ini, daunnya ada bercak warna putih. Jadi saya juga ingin memiliki varian dari bahan dari sancang varigata. Kemarin juga melakukan proses pembentukan dari alur cabang ya, alur batang maksudnya. Jadi seperti ini alurnya. Jadi bisa lihat dari akar, ada akarnya yang kecil-kecil. Kemudian ini akarnya ini saya jadikan batang utama. Kemudian ini untuk batang yang ke atas. Dan ini nanti bisa jadi cabang ataupun jadi batang yang kedua. Jadi seperti ini. Nah, ini masih kemarin saya melakukan wiring. Jadi kali ini saya akan buka dari kawatnya. Sudah tinggi, jadi tidak mungkin kita buat yang lebih tinggi lagi. Paling di sini nanti kita buat mahkota, dan ini mungkin untuk mahkota kecil di cabang pertama, mungkin seperti itu nanti konsepnya. Jadi kita biarkan dulu, nanti kita proses lagi. Yang penting kita sudah mendapatkan akar, gerak batang, dan alur batang. Nanti kita konsep lagi untuk bagian atasnya. Jadi ini masih proses pertumbuhan. Jadi ini masih proses pertumbuhan. Jadi kita biarkan saja dulu tumbuh, nanti baru kita bentuk lagi. Nah, ini bahan akar wahong gunung, okulasi dengan sancang varigata. Dan kita ambil lagi bahan berikutnya. Ini juga bahan dari akar wahong, kemudian saya okulasi dengan sancang. Nah, ini akar ya, yang diukan seperti ini. Kemudian konsepnya sama gaya bunjin ya, atau mungkin ya ke bunjin ya arahnya kalau seperti ini gayanya. Jadi kita mulai ke prosesnya. Bagaimana prosesnya? Selain penyuburan, kita juga melakukan pengarahan ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk pengeluasannya sudah, karena ukurannya juga kecil, jadi kita pangkas dulu. Jadi tidak perlu panjang-panjang, nanti tunasnya kita tarik lagi seperti itu. Dan sambil kita buka juga dari kawatnya. Sahabat bonsai bisa lihat ya dari alurnya, dari alur akar. Ini ke konsep ke gaya bunjin, kemudian ada pemotongan. Tadi saya melakukan pemangkasan di sini. Kemudian saya melakukan pelepasan kawat, dan bagian yang saya lepas kawatnya tidak saya akan pangkas, biar lukanya tertutup dulu, baru saya akan melakukan pemangkasan. Nah, seperti ini, dan langsung kita ambil bahan berikutnya. Dan ke bahan berikutnya, ini juga akar dari wahong gunung. Nah, ini sudah saya okulasi dengan sancang. Jadi kita lakukan pemangkasan ya. Jadi gayanya sama, itu gaya bunjin, biar tidak menutupi gerak. Jadi ini tangannya ini atau cabang ini saya buang saja, biar terlihat ya geraknya. Dan saya akan melakukan pemangkasan. Dan ini kita manfaatkan lagi, kita tanam lagi. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi ini masih proses ke gerak ya, ke gerak pembesaran. Jika sudah besar, saya pangkas.
Dan ini kita taruh dulu, kita ambil bahan berikutnya. Dan sahabat bonsai, ke bahan berikutnya. Ini juga akar ya. Kemudian sudah saya melakukan okulasi. Ini masih proses, jadi belum saya berani apa-apakan ya. Masih menunggu biar tumbuh dengan baik dulu dari tunas sancang parigatanya, baru nanti kita proses. Nah, ini yang ukuran kecil, dan ini untuk akar juga ya. Ini akar dari bawang gunung. Ini ukurannya kecil, memang sengaja saya cari yang kecil. Saya buat gaya bunjin dengan ukuran mame ataupun small nanti. Jadi seperti ini kondisi pohonnya. Jadi untuk pembesaran saya anggap sudah ya. Jadi saya melakukan pemangkasan. Jadi kenapa saya pangkas? Agar tumbuh dari cabang. Dan ini juga dari akar ya, dan masih proses okulasi. Jadi saya kira okulasinya sudah berhasil. Nah, seperti ini ya. Jadi ini masih tunggu proses penyuburan, dan kita suburkan dulu, kita tumbuhkan dulu. Ayo kita belajar bonsai. Oke, sahabat bonsai, jadi itu dia, saya bersama Komang di sebelah saya memproses dari beberapa bahan dari akar wahong gunung yang saya okulasi dengan sancang. Jadi sudah saya review koleksi saya, dan semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai, Pak Mang. Salam bonsai.